pemirsa, langsung saja kita panggilkan. Ini dia Bapak Hairul. Halo Bapak, selamat pagi. Halo Pak, selamat pagi. Selamat pagi. Silahkan duduk Bapak. Oke deh, silahkan duduk di tengah ya Bapak ya. Oke. Oh, baju Pak Hairul, apa indah. kabar? Baik Pak. Sehat-sehat. Kita matching ya Pak ya? Iya, matching. Nggak ngabarin saya ya Pak, kalian Bapak dan juga Nggak Indar. ada deskotnya ya. Iya. Oke Bapak, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, pemirsa, saat ini kita bersama ya Bapak Hairul. Beliau ini pengrajin apa sih Pak bahasanya Pak? Lebih ke penangkar. Penangkar ya, penangkar lebah gitu ya, yang dihasilkan menjadi madu seperti ini nih. Kita bakal ngebahas terkait bisnis madunya Bapak Hairul. Tapi sebelum itu, boleh dong ya kita kulik-kulik lagi Pak, lebih jauh, lebih dalam gitu ya. Silakan. Kenapa sih memilih madu Pak? Awal mulanya seperti apa? Jadi awal mulanya perjalanan ini dimulai 2015. Jadi 2015. saya itu sebenarnya awalnya adalah karyawan di perusahaan perkebunan kelapa sawit di sini. Jadi saya udah pindah-pindah ke seluruh Indonesia. Tapi ternyata saya di Kalsel itu merasa nyaman, saya betah. Ketika di perkebunan kelapa sawit itu kan saya pulang jam 4 sore. Nah, ketika jam 4 sore itu saya suka masuk ke lingkungan perkampungan penduduk gitu. Nah, saya menemukan seorang bapak yang menjadi instruktur penangkaran lebah. Beliau sudah sepuh, sudah tua gitu. Dia cuma bisa memproduksi gitu loh. Bapak bisa produksi, jualnya di mana ya? Di rumah ini, kalau ada datang dijual. Ya udah. Otak bisnis saya jalan. Saya memang suka berjualan gitu sebelumnya. Bapak produksinya saya beli buat saya aja. Nanti saya urusan pemasaran saya. Akhirnya saya kembangkan bisnis itu. Jadilah Madu Kelulut, Madu Lebah sampai saat ini 2024 sudah hampir berarti berapa? 9 tahun sudah ya. Betul sekali. Sudah sampai maksimal itu ekspor ke berbagai negara, ada Arab Saudi, Turki, Jerman, Malaysia, Cina dan lain sebagainya, itu sudah sampai ke sana. Dan kalau di pemerintahan yang paling tinggi adalah Pak Yusuf Kala pernah beli. Wah, jadi order tapi via online, marketplace gitu. Dari sekretarisnya atau apa namanya? Ya mungkin sekretarisnya atau ajudannya pesan ya, atau ajudannya pesan buat Pak Yusuf Kala gitu. Oke deh, tapi itu masih terlalu jauh ya Pak ya. Kita awal-awal mulanya dulu nih, karena kalau kita lihat juga pemirsa ini udah hebat banget ya. Madunya dan juga orangnya udah kemana-mana gitu ya, udah saking terkenalnya. Nah ini kan awalnya dari tahun 2015, ketertarikannya adalah gara-gara ngelihat seorang bapak-bapak tadi ya Pak ya, seorang bapak-bapak yang ibaratnya mengelola madu tapi cuma dijual di rumahnya aja gitu. Nah itu proses untuk meyakinkan si bapak-bapak ini susah nggak sih? Proses mereka enggak ya, karena ini kan kita hubungannya bisnis to bisnis gitu ya. Beliau produksi, saya yang akan menjadi marketing pemasaran Bapak, produk Bapak, tapi dengan brand saya. Saya mau bangun brand sendiri, karena jualan madu itu cuma kalau secara tradisional cuma dibotolin pakai botol aqua bekas, nggak ada merek, nggak ada apa. Tapi tingkat kepercayaan konsumen itu nggak akan timbul gitu loh. Tapi dengan membangun brand, Branding ya Pak branding, jadi branding sistemnya itu harus dibangun gitu loh. Penamaan produk saya kan madu bantal. Madu bantal, oke. Bertanya nggak kenapa madu bantal? Kenapa Pak? Saya malah ngira madu bantal itu yang ada sarangnya. Ada sarangnya. Soalnya saya ngira itu madu yang masih sama sarangnya begitu. Madu bantal ini emang sengaja saya pilih ya. Satu, namanya unik. Dua, mudah diingat. Kan madu kadang mungkin mereknya kadang ada yang aneh-aneh. Madu yang penyebutannya tuh susah gitu loh. Nah akhirnya yang gampang Indonesia pakai saya madu bantal. Kenapa bantal? Karena itu untuk menarik orang bertanya kepada saya, ini madu apa Pak? Madu bantal gitu. Barulah saya masuk marketing, cara marketingnya saya masukin, cara dan mulai bicara dan lain sebagainya, meyakinkan orangnya itu seperti apa supaya tertarik ke saya, itu ada caranya gitu loh. Jadi dari awal mereka tanya dulu madu bantal itu apa gitu loh. Oke. Nah, seperti itu. Sebenarnya ini berarti kan madu dari kelulut ya Pak ya, jenisnya ya tadi? Ada dua jenis, kelulut dan madu lebah apis serena. Oke, dan madu bantal ini kalau misalnya kan memang niat awalnya adalah supaya orang itu tertarik ya Pak ya. Tapi ada filosofinya nggak sih Pak? Kali aja gitu tiba-tiba orang nanya, oh, berarti Bapak cuma menjebak saya ya untuk bertanya begitu. Ya, atau pas kita makan madunya jadi pengen tidur gitu ya, pengen bantal gitu. Seperti itu. Jadi kalau ingat ya, kalau filosofi ya madu bantal itu madu yang untuk membuat nyaman, karena dia kan sehat, jadi badan itu nyaman dan lain sebagainya. Kalau diminum rutin ya insya Allah
penyakit yang nggak akan mudah datang gitu aja. Jadi nyaman, bantal itu orang tidur tuh merasa nyaman. Gitu. Oke, berarti ada filosofinya ya Ada Pak juga. ya. Oke, dan dari tahun 2015 gitu, Bapak kan mulainya adalah bekerja sama dengan atau membeli begitu ya dari satu orang ini, dimana karena Bapak tadi juga orangnya itu udah cukup tua begitu. Berarti produksinya apa selama berapa lama Pak langganan sama satu orang itu, atau juga cari-cari ke masyarakat lain begitu? Akhirnya dari situ itu kan cuma awal pembuka aja. Gitu. Tapi kan saya berpikir lagi nggak mungkin saya stok madu cuma stuck di bapak ini. Nanti kontinuitas produksi saya nggak akan jalan gitu. Akhirnya saya harus membangun sistem produksi itu dengan sistem plasma. Nah, cuma kan dengan bapak yang instruktur ini saya juga belajar gitu cara menangkarkan lebah itu bagaimana. Akhirnya bapak itu juga kapasitas produksi nggak terbatas, nggak banyak gitu. Tapi saya perlu banyak. Gitu. Nah, gimana caranya? Akhirnya caranya adalah warga sekitar, penduduk desa yang ada di sekitar tempat saya kerja dulu itu, bapak punya lahan berapa? 500 meter persegi atau 1 hektar gitu katakanlah. Oke, bapak nanti mau nggak saya masukin kotak-kotak lebah, bapak yang ngerawat. Nanti kalau pas panen, hasil panennya kita bagi dua, bapak punya setengah 50% bapak, 50% lagi punya saya. Banyak yang mau kayak gitu. Akhirnya banyak yang mau itu kerja berhasil sama ya gitu, Pak ya? sistem plasma kayak gitu. Jadi akhirnya banyak yang mau, tapi ya saya lihat juga tingkat penjualannya bagaimana gitu. Kalau emang saya penjualannya mulai naik akan saya rekrut lagi gitu. Jadi nggak sembarangan, dan juga harus ngelihat orangnya harus yang amanah, karena ini menjaga madu. Jangan sampai dia kasih pakan yang enggak, misalnya air sirup supaya madunya tetap manis gitu. Enggak, tapi saya punya kriteria panen atau kriteria produksi, SOP-nya ada gitu. Ya nggak boleh ketahuan. Nah, pernah juga di penangkaran saya tuh ada mahasiswa Unlam yang bikin penelitian. Kita bikin sumber madu itu tergantung pakannya. Kalau pakannya bagus, madunya bagus. Tapi kalau pakannya sampah, hasil madunya juga sampah. Bisa sampah Pak? Bisa. Ini adalah hal yang baru nih ya Pak ya. Iya. Saya kira dia bunga aja gitu loh. Nggak, jadi gini, saya buktikan kepada mahasiswa Unlam itu, saya kasih satu kotak lebah, tapi lebahnya kita isolasi, nggak boleh keluar. Cuma kita kasih makan sirup marjan, rasa apa yang hijau itu, Rasa melon ya. Saya berani buktikan madunya nanti hijau gitu. Nah, akhirnya setelah 6 bulan kita kelola lebah itu ya, kita isolasi, madunya memang hijau hasilnya. Nah, dari situ kan membuktikan sumber pakan sehat, madu pasti sehat. Tapi kalau sumber pakan sampah, ya itu benar, si marjannya itu minum oleh si lebah, dikelola di dalam tubuhnya, keluar menjadi madu betul gitu. Cuma kan sumbernya dari sirup. Gulanya nggak alami ya Pak ya? Betul. Oke, nah itu makanan lebah yang dikategorikan sampah itu apa aja sih Pak? Ya, yang nggak alami. Makanan lebah itu kan emang makanan alaminya adalah nektar bunga. Jadi di setiap penangkaran plasma yang kita kembangkan itu ya, sebelum masuk kotak dia penangkarnya itu harus menanam tanaman yang berbunga sepanjang tahun, jadi nggak kekurangan pakan gitu loh. Daya jelajah lebah itu kan setengah kilometer ya, 500 meter. Nah, dalam radius penangkaran itu 500 meter dia masih bisa keliling, tapi kalau di kelilingnya itu lagi nggak ada bunga ya, di penangkaran itu udah kita tanami bunga, jadi bisa makan terus ya Pak ya, gitu, nggak puasa gitu lebahnya ya, begitu. Tapi Pak, kalau misalnya kita orang awam gitu ya, kadang kan kita nggak tahu ya Pak ya, ini apakah madu asli nggak asli aja, kadang kita bingung Pak. Apalagi madu dengan yang tadi kualitasnya kata Bapak yang memang alami, dan satu yang memang dibuat begitu ya. Itu tuh Bapak bisa mengetahui gitu ya Pak ya, oh ini rasa madunya kayaknya dari gula begitu tuh. Kalau Mbak Indar atau Mbak Dila banyak hari-hari kecimpung sama madu, mana yang asli mana enggak, mungkin dengan menyicipi aja tahu gitu. Tapi kalau orang awam itu menyicipi madu, dia nggak pasti. Sekarang pengoplos madu atau pemalsu madu makin pintar gitu loh. Bisa bisa membuat madu palsu tapi yang semirip mungkin dengan yang aslinya. KW super ya Pak ya? Super. Oke, itu pembedaannya gimana sih Pak untuk orang awam gitu ya? Karena kan mungkin sebagian besar dari kita juga beli madu dia setahun paling 2 kali. Itu juga untung gitu kan. Biasanya setahun sekali tapi belinya yang agak gedean gitu kan. Itu gimana Pak cara membedakannya Pak? Bedakannya ini lebih baik madunya itu suruh tetesin aja di jalan yang ada semut, suruh tetesin dimakan semut atau enggak. Itu aja paling mudah. Kalau dimakan?
Mbak Inder gimana? Kalau dimakan semut asli atau enggak? Enggak Gula asli. sih ya, itu Gula intinya ya. ya. Oke, jadi enggak asli ya kalau dimakan semut ya? Wah, aduh, Gimana ya diuji ini nih ya. saya Nanti dia. saya jelaskan baru. Oke. Jadi kalau dimakan semut itu madu asli. Oh, Nah, jadi banyak tamu-tamu yang berkunjung ke penangkaran saya gimana membedakan madu asli sama enggak. Saya tetesin aja satu tetes di jalan semut, kalau disemutin itu asli gitu. Kenapa? Madu itu suka dengan glukosa, fruktosa, ya kan? Cuma glukosa dan fruktosa pada madu dan pada gula itu beda pembentuknya. Kalau pada gula dia perlu insulin di dalam tubuh untuk mengubah menjadi energi glukosa dan fruktosa itu. Tapi ketika glukosa dan fruktosa pada madu ini nggak perlu insulin untuk mengubahnya menjadi energi. Itu langsung bedanya. energi ya Pak ya. Langsung energi. Jadi makanya orang diabetes minum madu kalau yang asli itu dia nggak apa-apa gitu loh. Iya. Nah, tapi kalau orang yang diabetes minum gula kan pasti nggak bisa karena insulinnya rusak. Nah, semut suka glukosa fruktosa. Jadi kalau disemutin itu pasti madu asli. Yang nggak disemuti itu malah yang palsu. Kenapa bisa saya Iya. sebut palsu? Oh iya. Karena satu gini, pengoplos atau pemalsu madu itu dia menggunakan bahan kimia untuk di situ ada pewarna, ada pemanis, pengawet, pengental, Waduh, bahaya macam-macam. sekali ya. Semut itu mencium bahan kimia, nggak mau mendekat ke madu itu. Tapi itu yang diputar balik faktanya oleh para pengoplos. Ini asli, semut aja nggak mau, madu Iya panas. Pak, saya Logikanya pernah masuk nggak? Masuk Pak, soalnya seingat saya pernah dengar orang bilang kalau mau tahu madu itu asli atau enggak, kalau dimakan semut berarti itu palsu. Kalau nggak dimakan semut berarti itu asli. Itu Pak yang saya tahu. Kabur, semutnya nggak mau, itu bahan kimia, nyium. Kan hewan-hewan itu kan jujur, nggak mungkin berbohong Iya, kan. nggak kayak manusia ya Pak ya. Satu lagi dua analogi lagi saya kasih. Iya. Ikan asin yang berformalin dilalatin nggak? Nggak kan? Oh. Pasti lalat nggak mau dekat karena di situ ada bahan kimia, ada formalin. Sekarang sawi yang disemprot pestisida ada bolong-bolongnya nggak? Nggak ada. Nah, karena ulat begitu mau memakan sawi itu nggak mau mendekat karena ada bahan kimia. Kalau makan pun kerasinan ya Pak ya. Aku kecilan. Oke, paham. Jadi makhluk-makhluk hidup yang sebagai predator itu adalah indikator alami terhadap keaslian madu. Nah, jadi hati-hati malah kalau madu yang nggak disemutin itu bahan kimia isinya. Oke, wah ini jadi pengetahuan baru nih ya Iya. pemirsa saya. Ternyata kalau misalnya kita mau mentel madu yang telah kita beli gitu kan, ya apalagi madu ini kan Pak biasanya nggak murah gitu ya, Iya, gitu lumayan. kan. Lumayan lah ya, apalagi kalau misalnya madunya kategorinya udah banyak campuran kimia kan ngerasa dibohongin buat diri sendiri ya Pak ya. Jangan sampai kita konsumsi ya kan Betul. hal yang berbau kimia. Nah pemirsa, kalau misalnya dilihat dari madu bantal ini ada perbedaan warna yang mencolok nih Pak nih. Ini sebetulnya apa nih? Kok beda? Ini kayak madunya yang warna coklat tua, ini kayak coklat mudaan gitu Betul. ya. Ini gimana Pak? Apa bedanya? Bedanya ini adalah yang coklat muda itu adalah madu dari jenis lebah yang namanya Apis serena. Dia lebah yang bersengat. Wih, saya sakit nih. Bersengat. Oh iya. Ya, ini rasanya manis. Kalau yang ini Asem dari ya? lebah jenis Trigona itama. Kalau orang sini nyebutnya kelulut, orang Jawa nyebutnya kelanceng. Oh. Rasanya asem. Oh asem. Asem gitu. Kemarin pernah Pak diundang juga yang produksi kelulut aja. Oh, kelulut Terus aja. saya pegang nggak disengat sih. Oh, Untung gitu. Bapak nggak bawain yang ini ya. Nggak Kalau yang kesengat saya. Trigona ini emang dari jenis lebah yang stingless bee, jadi nggak ada sengatnya. Dia tidak nakal ya Pak ya, tidak nakal. Oke, ini. Macal. Nakal. Oke, ini dua warna yang berbeda ya Pak. Tapi kalau misalnya yang paling best seller nih, Pak, yang paling dicari orang, yang paling banyak dibeli orang yang mana di antara kedua ini? Kelulut. Kelulut. Malah padahal ini nggak enak kan, maksudnya bukan nggak enak, asem. Nggak boleh loh Pak, itu produknya sendiri. Enak kok. Kurang ya, kurang dibanding yang ini kalau emang suka yang, Yang manis, manis. gitu ya kan, tergantung preference Saya orang malah suka yang asem Pak, soalnya manis itu manis banget. Betul. Saya udah cukup manis gitu ya. Ya. Jadi kalau pengen saya tampol rasanya Pak. Oke, berarti orang lebih banyak cari yang ini. Iya. Karena ini lebih khasiatnya itu lebih kuat dibandingkan yang manis. Apa itu Pak? Pengkuatnya itu apa Jadi gini, Pak? penguatnya ini madu itu sama-sama ngobati berbagai macam penyakit. Jadi kalau misalnya Mbak Inder atau Mbak Dila punya luka gores gini ya, diolesi pakai madu yang manis itu bisa kering seminggu. wah, kalau hati saya yang kegores Pak. Jangan. Bisa nggak ya? Tadi minum madu terus Pak supaya
Tapi kalau pakai kelulut itu dia akan kering 3-4 hari. Dia bisa kering lebih cepat. Jadi sebenarnya daya sembuhnya, daya juangnya itu lebih kuat yang kelulut. Makanya ini yang lebih daya kuat. juang. Pak, ini beneran bisa buat luka? Kalau gores? Bisa gores-gores aja, tapi jangan luka hati, jangan. Kalau kakak buka itu jangan ya Pak ya, luka-luka gores. Luka kegores Gores-gores ya aja. paling minusnya lengket aja nih. Diurungin semut. Iya benar. Oke, berarti memang mostly orang kebanyakan suka yang kayak gini Kayak ya gini. Pak ya. Dan emang edukasi saya arahkan ke sini, ini kan produk asli Kalimantan gitu. Oke, si madu kelulut ini ya. Tapi Pak, untuk dari proses panen, paling susah yang mana Pak? Dan Paling susah yang ibaratnya lebah. paling dikit gitu loh hasilnya. Kalau yang paling dikit madu kelulut, yang paling susah madu lebah. Karena disengat ya Pak ya. Karena sengatnya itu. Suka ngesting Iya, gitu berarti ya. paling susah sih yang ini ya Pak, yang Nah. madu lebah ya. Ini pertanyaan lagi Pak, Bapak pernah nggak? Waduh, Bisa. kalau saya masih disengatin terus. Jadi kalau saya ke Penangkaran, coba-coba ikut bantuin panen itu bisa 7-10 sengatan. Oh, dibuka pernah nggak sih Pak? Pernah. Tapi kalau yang pekerja saya itu dia malah udah kebal anti sengat. Malah sengat aku lebah. Sengatlah aku. Beneran. Beneran ya Pak? Sengatlah aku lebah. Dia udah kebal, mungkin tubuhnya udah banyak racun sengatnya itu udah bisa kebal lah ya. anti kebal. lah. Oke deh, ternyata memang yang ini ya Pak ya yang Iya, susah ya. susah. Nanti kita akan tanya lagi ya pemirsa ya terkait ini gimana sih gitu kan, butuh berapa lama si madu itu untuk kita panen ya Dila ya. Karena juga penasaran sebetulnya untuk anggapannya apa ya, satu kotak yang isinya sarang madu itu bisa menghasilkan berapa mili gitu kan, berapa gram gitu kan, Oke. berapa gram madu seperti ini. Nanti kita akan tanya-tanya kembali nih ya pemirsa, maka dari itu Anda tetap bersama kami dalam Selamat Pagi Borneo. Tiga capres akan kembali menyampaikan ide dan gagasan pada debat pamungkas. 8 tema yang akan menjadi topik pembahasan: kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, SDM, dan inklusi. Saksikan debat kelima Capres-Cawapres 2024, Minggu 4 Februari 2024, pukul 18 waktu Indonesia Barat, di TVRI. Aparatur sipil negara harus netral di tahun politik 2024. Dilarang foto bersama dengan bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Pose-pose jari yang dilarang untuk ASN. Pose yang diperbolehkan untuk ASN. Gaya dengan tangan mengepal. Gaya meletakkan tangan di dada. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh susah. Nah, bagi tanggapan titik. Rencana bagus. Abu yang banyak pagi tadi. Sama Pak Mai, Pak Mai. Susah gitu. Apa lah? Nah, kita nih kan mau pemilu nih Bapak. Ya betul bulan 2 bulan 2. Gimana kalau kita pilih pemimpin yang pro nelayan? Coba. Ya setuju ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi kedengaran ngomong-ngomong tentang pemimpin. Kenapa susah? Kalau saya pilih aja yang ini. Saya? Yang ini. Oh yang ini. Iya. Kalau saya enggak itu Pak Adang. Apa itu janji-janji yang ada? Kita perlu milih pemimpin yang pro nelayan ya Pak Mai ya. Pemimpin yang ini berubah semuanya, memperhatikan rakyat, memperhatikan nelayan, itu maunya. Alah, cuma janji-janji tuh Pak Adang, enggak ada buktinya. Mana buktinya? Ayo kita buktikan saja nanti 14 Februari. Ayo, siapa takut? Ayo. Saya dulu Pak Mai. Stop, anak muda, Bapak, jadikan pemilu ajang persaingan sehat, bukan permusuhan. Ayo, sukseskan pemilu tahun 2024. Pemilu damai, bangsa bersatu.
berada di dalam Selamat Pagi Borneo, dan kali ini kita juga bersama Bapak Hairul. Kita ngobrolin terkait madu bantal. Tadi ada pertanyaan yang belum terjawab ya Pak ya. Nah, kalau misalnya sepengetahuan orang awam itu kan namanya adalah box yang lebah itu ya Pak ya. Ada apa? Ada yang buat dihasilkan madu, sarang madunya. Nah, untuk satu box seperti itu bisa menghasilkan madu berapa liter tuh Pak? Baik. Untuk madu yang kelulut itu dalam satu box itu paling saya dapat setengah liter. Kalau dapat 1 liter itu bagus. Oh, setengah liter. Sedikit itu ternyata. Sedikit itu. Ini seliter ya Pak? Ini seliter. Ini setengah liter. Oh, yang setengah besar. liter. Ya. Oh, Nah, paling kalau madu sedikit lebah itu. satu box ini agak banyak, dia bisa sampai 5 liter dapatnya. Wah, oh, kok gitu Pak? Iya, satu karena dalam satu kotak lebah itu madu yang lebah dia bisa ada 5 sampai 7 sak yang diangkat gini pernah lihat kan? Iya. Cuma kalau kelulut kan cuma satu kotak yang di atas dibuka di situ aja kotaknya. Nggak ada bisa lagi. dibikin yang 5 gitu Pak? Nggak bisa, dan kantung-kantung madu kelulut itu kecil-kecil kayak anggur gitu besarnya. Jadi nggak bisa banyak memang. Tapi kalau madu lebah itu sekali panen bisa banyak karena sarangnya banyak. Dan periodisasi panennya itu yang harus kita perhatikan. Kalau untuk madu itu kadang kita untuk sampai ke usia panen lama, di atas 4 bulan. 4 bulan, Nah, oke. tapi kalau madu yang belum usia panen bisa dipanen, cuma efeknya airnya nanti ketika ditutup pakai botol dia akan meletup. Bum. Oh, ada gasnya? Ada gasnya. Pernah nggak lihat madu yang kayak gitu? Ada, iya. Itu madu yang belum usia panen. Ibaratnya madu mentah. Dia madu, mungkin madu asli juga. Cuma belum usia panen karena dia masih harus berproses fermentasi di sarangnya. Tapi kan kadang ada orang ya maksudnya Oknum-oknum ya Pak ya? yang di pedalaman itu pengen cepat dapat uang, ada sarang madu, itu ada, sudah madunya diambil aja, tapi dipanen, diperah, masukin. Padahal itu belum usia panen. Ada ciri-ciri khusus itu sarang lebah ada usia panennya tuh ada cara ciri-ciri khususnya yang kita ketahui. Ya kalau itu dipanen, ya itu akhirnya proses fermentasinya terbawa sampai ke dalam botol, akhirnya menimbulkan letupan. Tapi kalau ini dibuka pasti nggak ada letupannya, karena ini udah usia panen. Emang udah usia panen ya. Oke. Ada perbedaan khasiatnya nggak sih Pak dengan usia yang belum matang gitu dan udah matang? Kalau khasiat sih, ya jadi kurang maksimal daya penyembuhannya karena dia masih mentah, belum maksimal unsur-unsur yang ada di dalamnya terbentuk gitu loh. Gitu Oke, I see. Dan tadi Pak, ini kan ada 2 jenis madu ya. Nah, madu kelulut gitu ya, dan juga madu yang biasa Lebah, begitu ya iya. Pak ya, yang lebah biasa. Biasanya Pak kalau misalnya 4 bulan itu sekali panen, apakah Bapak itu panennya setiap nunggu 4 bulan atau bukan nanem sih, nangkarnya itu bertahap Pak? Jadi setiap bulan tuh pasti ada yang dipanen atau kayak gimana? Itu tiap hari bisa panen. Wih. Tapi kalau tiap hari bisa panen emang di mana aja sih Pak ini Pak? Jadi gini, Tersebar aja kan gitu tadi loh. saya bilang naro kotaknya itu di orang yang banyak gitu. Iya. Nah, dari satu orang itu pun dia nggak mungkin cuma satu kotak kan. Oh iya sih. Nah, bisa 50, bisa 100 dan sebagainya. Katakanlah hari ini madu lebah panen di jalur 1 yang ada 10 kotak, jalur A misalnya. Ya, kan tadi saya bilang madu lebah itu bisa panen satu kotak 5 liter. Saya panen satu hari itu 10 kotak, 5 kali 10 dapat 50 liter. Besok Selasa saya panen di jalur B dapat lagi berapa? 50 liter. Nah, jadi continue terus kayak seperti itu, nanti akan balik sampai kotak Z, nanti balik lagi ke kotak jalur A. Ya kayak gitu akan kontinuitas produksinya itu ya akan terus-terusan gitu. Nggak ada stop ya Pak ya? Maksudnya itu nggak ada kekurangan stok madu? Nah, itu yang harus kita jaga. Pakannya harus ada, banyak, melimpah, dan itu yang harus kita jaga. 2, musim hujan adalah musuhnya. Musim kayak gini dong Pak. Iya. Kan kayak pancaroba hujannya Iya, sore gitu Dia kan. kan nggak bisa keluar kalau hujan gitu. Padahal udah saya suruh, ini saya beliin jas hujan gitu. Jangan keluar. Nggak mau Bayangin juga. jasa lebah tuh gimana kan. Yang kayak Satu-satu dibatangin Bapak. Ya, kamu kerja cari nektar sana. Tapi nggak mau dia. Saya di rumah aja makan makanan yang stok saya. Gitu. Oke, Pak, ngomongin kok setiap hari itu bisa dipanen begitu. Biasanya Bapak 1 bulan lah akumulasinya berapa liter Pak? Bisa Pak? Satu bulan bisa sanggup 100 liter. Itu berapa botol Bapak? Dijual. Kalau 100 liter itu 1 liter kan bisa jadi 2 botol yang besar ini. Ya berarti ada 200 botol. Oke, belum lagi turunan-turunannya ya Pak ya. Tapi juga nggak bisa saya panen semuanya gitu loh. Lihat tingkat penjualannya seperti apa. Jangan dipanen terus tapi penjualan stuck, akhirnya stok tinggi. Nah itu. Jadi rugi ya Pak ya Rugi. sebagai Jadi pengusaha. walaupun nggak basi gitu loh. Iya. Cuma kalau di sisi bisnis
putarannya tuh Nggak jalan ya, mati Pak ya? di situ. gitu. Modal udah habis duluan beli beli mau ambil apa ya, beli Betul, apa. betul. Packagingnya, botol-botolnya segala macam. Tadi ada juga terkait penjualan tuh ya Pak ya. Apakah ini kemasan dari Purun gini Ya, kan? betul. Apakah ini inovasi terbaru atau udah lama atau dari awal memang seperti Dari ini awal Bapak? seperti itu karena ini kan sering buat oleh-oleh ya. Orang dari luar kota beli madu di sini. Cuma kalau madunya jualan kalau cuma standar dibotolin atau dikasih kardus itu nggak menarik, nggak ada ciri khas etniknya dari Kalsel. I see. Gitu loh. Akhirnya saya mikir apa yang etnik gitu loh. Ternyata oh ya Purun, tinggal kita order Purunnya speknya seperti ini gitu loh. Madu bantalnya nggak kelihatan, jadi kalau mau dibawa bandara atau ditenteng kelihatan. Oh seperti iya. itu. Lucu ya Pak ya, itu nomor 1 Pak, ini lucu. Dan ini pun bisa berguna nanti buat anak sekolah, botol-botol minumnya bisa masukin di situ ya. Kalau emak Pak ini dilepasnya brand Bapak, diisinya sama air putih buat anak. Sering kayak gitu. Iya benar, buat bekal ke sekolah gitu ya, botol air minum gitu kan. Oke, ternyata ini juga merupakan strategi bisnis juga ya Pak ya. Ada nilai tambah dari kemasannya juga gitu. Jadi nggak habis madu buang, ini nggak bisa buat sekolah gitu. Recycle Iya, ya Pak pokoknya ya. nggak ada yang terbuang ya Pak ya. Environment friendly gitu. Dan satu lagi bantu juga UKM di Desa Palem Banjarbaru itu kan. Saya belinya di situ. Mereka memberdayakan sesama UKM gitu loh. Ini kalau saya beli udah langganan ya tiap 100. Oke, saling collab lah ya, kolaborasi gitu ya pemirsa ya. Nah, tapi dari hasil yang seperti ini, Pak, tadi Bapak sempet banget nyinggung di awal, katanya ini udah ke luar negeri. Tadi ada Arab gitu ya, Pak ya, dan kawan-kawannya lah ya. Itu kok bisa Bapak nembus pasar internasional? Itu awal mulanya seperti apa ya, Dila ya? Kita juga penasaran nih, barangkali pemirsa ada yang pengen ngikutin jejak Hairul. Iya, kalau dari perseorangan awalnya dari marketplace. Oke, Jadi marketplace, banyak oke. sekali orang ekspatriat itu yang beli via marketplace saya, berlanjut nanti minta kirimin buat keluarganya di negara ini, di negara ini. Nah, kalau dari untuk yang ekspor lainnya ada juga dibantu oleh dinas-dinas dari pemerintah Kalimantan Selatan dibantu untuk ekspor. Nah, dibuka jalannya kayak China. Dulu saya dibantu sama Bank Indonesia dibuka jalan untuk ekspor ke China juga ada. Kemudian saat ini saya ada kenal sendiri sama orang lagi komunikasi untuk kirim ke Jerman. Jerman itu jadi bukan buat orang madunya tapi Buat apa, Pak? buat sapi. Oh, deal. Jadi Sapi gini, deal. jadi di Marah saya Pak sapi makan madu. sapi di Lebih negara hebat daripada kita ya, Dila ya. sapi di Betul. negara maju itu kan kualitasnya daging sama susunya harus diperhatikan. Jadi mereka selama ini dikasih antibiotik, tapi antibiotik ini nggak bagus buat hasil daging sama susu sapi gitu. Akhirnya cari penggantinya antibiotik apa? Madu gitu loh. Nah, madu yang mau dikirim tuh kemarin dicoba dari Sumatera nggak cocok, nggak bagus katanya hasil penelitiannya. Dicoba madu saya ini yang kelulut bagus katanya. Nah, saya baru ngirim sampel baru sampai tahap itu aja, ini bagus, laporannya sih bagus gitu loh. Next stepnya saya belum tahu lagi deal atau enggak gitu loh. Paling tinggal nanya kapasitas produksinya berapa gitu loh. Jadi hal-hal yang seperti itu ya satu bantuan dari dinas-dinas terkait, instansi terkait. Dua dari customer saya, ternyata customer saya tuh ada yang beli madu ternyata ini orang eksportir. Dia mau ekspor madu, ingat saya beli madu di sini. Nah, jadi lebih banyak menjalin Relasi ya, Pak, ya. gitu loh. Jadi kita nggak tahu berhubungan sama ini nanti jadi apa gitu. Nggak taunya eksportir dia. Kayak gitu. Berarti memang benar-benar untuk keep our relationship with others dengan customer kita itu ya Pak ya, kalau memuaskan gitu produknya pasti nanti akan terkenal dari mulut ke mulut juga jadinya. Walaupun rezekinya nggak 1 bulan dari sekarang, mungkin 2 tahun kemudian begitu tiba-tiba kayak Bapak juga begitu. Dan Pak ngomongin tentang boleh dong Pak di spill gitu marketingnya, selain memang dari mulut ke mulut, ada nggak sih Pak tips and tricks gitu? Enggak. Ini Bapak ini meyakinkan banget dulu saya aja kayak saya harus beli begitu ya kalau ngobrol sama Bapak begitu. Ketika awal mula saya jualan madu itu terutama di marketplace, saya buka marketplace cari kata madu. Di situ keluar ada 7.893 pedagang. Banyak banget ya. Banyak ya, Pak ya. Bayangin Pak, Saya bilang gini, galau. bagaimana saya dapat porsi Pasar. kue di pasar marketplace ini dari 7.000 pedagang sekian gitu loh. Apa gitu loh. Nah, saya harus punya nilai tambah. Pertama nilai tambah dari kemasan. Terus kedua
ini sudah madu saya kebetulan udah dites di lab juga kandungannya itu seperti apa, nutrition fact-nya ya. Itu ada itu secara resminya. Terus secara nggak resminya dan ekstrim, kita kan perlu cuma meyakinkan pembeli gitu. Ibu kalau nggak percaya dengan keaslian madu saya, ini sampai ekstrimnya. Ibu kalau ke Kalsel, telepon saya jemput di bandara, saya antar ke penangkaran saya, kita lihat penangkaran. Mantep. Saya entertain pokoknya ibu mau dari mana ya, seperti itu bagian dari meyakinkan, tapi jarang itu yang terjadi sampai gitu. Tapi ada 1-2 yang datang ke Kalsel ini lagi dinas, Pak saya di Kalsel, oh iya Pak di mana, saya jemput dan sebagainya, saya antar ke penangkaran gitu. Dan itu salah satu yang meyakinkan mereka gitu. Jadi kalau maaf kalau Mbak Indar atau Mbak Dila beli madu, tanya aja di mana penangkarannya. Kalau dia nggak bisa jawab, ya itu madu kita nggak tahu sanatnya tuh sampai mana. Sanatnya ya Pak ya, urutan keluarga. Sanat. Madu pakai sanat. Tahu sanatnya juga Iya, kan. betul. Sanatnya di Asal mana nih? mulanya ya Nah, Pak di ya. mana? Oke deh, ternyata memang harus tahu ya. Ibaratnya kayak nyari jodoh ya Pak ya, bibit bebek bobotnya harus jelas gitu Keturunan ya. siapa gitu ya Karena madu Pak. saya ini golongannya mahal kalau menurut standar mereka gitu, cuma ya masih alhamdulillah laku. Betul. Cuma cara persuasif meyakinkan pembeli itu yang harus kita bangun. Betul. Iya, Karena kan memang- value suatu iya. produk itu kan tergantung dari cara kita nge-branding ya Pak ya. Dan selagi itu memang apa namanya worth the quality ya nggak masalah begitu. Kan konsumen customer juga tergantung kita target customernya yang kayak gimana ya Pak ya. Betul. Iya, Betul. tapi ini Pak, ini kan udah ya yang madu-madu. Ini apa Pak? Apakah madu yang dikristalisasi Bapak? Atau ini madu siap seduh gitu kan? Karena Ini- Bapak ini kayaknya madu semua dan ini kayaknya muncul gitu di Ya. tengah-tengah ini. Si kecil ini apa ini Pak? Ini bentuknya kayak serbuk dia, Iya. ya kan kayak tepung roti ya. Nah, Iya sih, Pak. ini yang namanya bipolen. Hah, bipolen? Pernah dengar nggak? Oh belum Nggak ya? pernah. Pernah ya. Belum ya pemirsa ya bipolen. Lebah itu terbang, dia mencari nggak cuma nektar. Kalau nektar itu kan diambil oleh mulutnya, yang bentuk cairan nektar bunga itu keluar tiap pagi itu nektar. Nah, di kakinya itu dia ngambil serbuk sarinya bunga. Serbuk sari itu tiap bunga itu pasti akan ada keluar kayak antena gitu kan. Iya. Bayang nggak? Iya, wah ini pelajaran saya SD nih Pak. Iya, Pak Pak, SD nih Pak. biologi Ini saya nih. iya ingat-ingat lagi. Iya betul Nah, betul. di ujung antena itu kadang ada kayak bola-bola kuning kecil. Iya, Bener iya. nggak? Itu yang diambil berah. Itu yang namanya serbuk sari. Itu diambil lebah. Dimasukkan ke dalam sarangnya, tapi beda. Ini madu, ini serbuk sari. Pintar Bentuknya nih Pak ya. Nah, ini dia serbuk sari. Oh Bapak ngambil serbuk sari dari sarang lebah. Dari sarang Buat lebah. apa Pak fungsinya Pak? Buat apa ini Pak? Nah, serbuk sari ini kalau lebah kan lebah. Kalau madu kan lebih ke pengobatan ya. Iya. Nah, kalau ini nutrisi. Kalau pian googling di Google itu, nutrisi itu apa? Itu ada nutrisi adalah yang paling sempurna di dunia karena di situ kandungan vitamin, zat besi, mineral ada di sini semua, gitu loh. Jadi ini lebih ke menjaga imun kita gitu loh. Jadi bagus buat anak-anak atau yang aktif, olahragawan, atau yang baru sembuh dan sakit. Dan customer saya yang unik adalah yang mbak-mbak yang muda seperti Mbak Indar sama Mbak Dila. Ini beli saya, tapi nggak dimakan sama mereka. Diapain Pak? Ditetesin madu sedikit, dioles-oles, jadi kayak kental gitu. Hah? Masker. Oh, saya juga sering kok masker madu pas lagi SMP. Iya, Masker madu aja tapi. Masker madu aja. Nah, pakaiin bipolen ini, dia nanti ini testimoni dari pelanggan saya yang Iya. beli itu, katanya wajahnya itu nanti kayak gatal-gatal, gitu. Tapi kalau udah katanya kenceng, Oh. gitu. Jadi wajahnya tuh. Pelanggan-pelanggan yang wanita, saya pun awalnya nggak tahu itu dipakai untuk masker. Dibilang, Bu, kok sering banyak beli buat apa? Saya buat maskeran, Pak. Jadi minum, Bu? Enggak. Oke, ini caranya gimana Bapak? Diseduh pakai air aja? Kalau Atau misalnya manual, dimakan Pak? begini doang Bapak? Bisa semua itu. Jadi dimakan langsung 1 sendok teh, tapi 1,5 sendok teh sudah cukup. Atau pakai gelas, mau panas mau dingin boleh, diaduk jadi minuman bipolen. Rasanya Pak? Rasanya kalau Mbak Indra mau nyobain boleh kalau ada sendok. Rasanya asam-asam sepet. Kalau pernah makan brem dari Madiun pernah nggak? Oh pernah. Nah, kurang lebih kayak gitu. Oh, dulu tuh ada mainan SD tuh Dila yang brem. anggapannya Makanan. yang awalnya kayak cabutan gitu ya. Oh iya, yang masuk itu ya. Iya, terusin nanti kita ibaratnya menangnya dapat gram berapa Iya. satu kotak kah atau 1 biji. Nah, saya makan bremnya dari situ. Asam-asam Gak penting sepet. banget ya Pak ini. Oke, berarti rasanya mirip-mirip seperti itu Iya, ya Pak ya. rasanya mirip-mirip gitu. Oke, kalau dicium baunya boleh nggak Pak? Boleh, pakai, Pak? silakan. Aduh, saya penasaran ya pemirsa karena baru banget. Ya, dia bentuknya kayak tepung roti. Kayak tepung roti, Iya, iya. silakan. Lebih ke arah palm sugar sih Pak. Oh iya, nggak sih? benar.
Oh iya, baunya kayak harum bunga. harum, gitu. iya. Tapi kayak ada kecut-kecutnya gitu, Iya. Pak. Coba cium deh. Kalau mau dicoba juga nggak bisa ya Pak ya? Boleh deh. Ya, belum bawa. Oh ini mirip madu baunya. Madu tapi ada Ada kecut-kecutnya. mirip kalulut nggak sih Pak? Emang ini dari polennya kelulut. Oh, kalau dari apa bedanya Pak? Apakah Bapak jual yang dari 2 polen yang lebah juga atau gimana? Yang dari lebah nggak terlalu banyak polennya produksinya karena dia lebahnya besar. Kelulut kan kecil-kecil. Sedangkan itu serbuk sari kan sedikit kecil. Jadi cuma lebah-lebah dengan tubuh yang kecil yang bisa ngambil lebah. Iya. Kalau yang besar-besar itu mereka lebih fokus ke Memproduksi madu. madunya aja. Iya, karena udah keberatan madu katanya, Pak. Udah banyak kerjaan ya. Dan cuma bisa bunga-bunga yang besar aja sih lebah ini, biasa ya? Karena Oke. badannya besar tuh dia nggak bisa masuk ke bunga-bunga yang kecil. Ya, Dan kurang kelulut lincah lah ya. Kalau Kalau- kecil kan bisa masuk kemana-mana gitu. Iya, betul sekali. Oke deh. Nah, Pak, ini apakah nanti Bapak akan ada produk turunan lagi? Kalau produk turunan tidak, tapi diversifikasi produk ada. Jadi saya mau ke depan itu rencana kepengen madu yang saset. Madu saset, iya seru banget. Iya, yang Soalnya kadang- langsung sekali gitu, Madu Pak, enak rasa. banget. Itu Madu kan madu nggak sih Pak? itu Bu, dari konsumen saya juga dia Pak repot kalau bawa botol-botol walaupun udah saya kasih yang kecil gini masih repot Pak, harus begini tutup nanti belum kalau tumpah di tas dan Iya, betul, Pak, sebagainya. betul. Sebenarnya ribet banget ya Pak ya? Ya, akhirnya Pak bikin yang saset Pak, biar kalau pergi kemana-mana tinggal sobek minum buang selesai. Iya. gitu. Bapak pernah capek nggak sih Pak sama customer? Yang banyak banget. Request ya Pak. Asal jadi cuan nggak apa-apa. Requestnya banyak. Itu ibu-ibu ya Pak yang protes itu ya? Ya, jangan ibu-ibu. Oke, itu memang rasa kuat di bumi, Pak. Nggak bisa pokoknya dipatahin ya, Pak, ya. Nggak bisa dilawan gitu kan. Oke, ternyata memang banyak sekali inovasi yang akan dikembangkan juga ya, Pak, ya, ke depannya. Apalagi ini juga mau menginjak 9 atau enggak 10 tahunan gitu ya, Pak, ya, untuk memulai bisnis seperti ini. Oke, tantangannya nih Pak, ya kan, setelah dari tahun 2015 sampai saat ini, apa sih tantangan yang dihadapi Pak? Kendala-kendala atau enggak mungkin Bapak jenuh, kok gini-gini aja gitu loh, ada nggak sih Pak? Tapi tahan dulu Pak. Wah, karena kita kan punya apa rekan kita yang ada dari Kalimantan Timur. Itu ya, Tahan dulu ya Pak. kaget gitu ya. Halo, selamat pagi. Oh, ini pagi atau siang Pak? Pagi lah. Pagi ya, Walaupun sore kita harus lama pagi. Semangat pagi, luar biasa. Wow, Dea, semangat Dea. sekali Dea. Ya, bagaimana? Bila dan juga Indar, pagi ini dari Kalimantan Timur akan menyampaikan 3 berita. Yang pertama terkait dengan berbagai lomba yang diselenggarakan dalam rangka HUT Kota Samarinda. Selanjutnya juga ada informasi terkait warga yang sangat antusias mengikuti kegiatan festival. Dan berita yang terakhir terkait dengan penandatanganan Fakta Integritas TVRI Kalimantan Timur. Ada banyak sekali informasi ya. Tapi sebelum kita ke informasi yang ada dari Kalimantan Timur begitu, apakah Dea tertarik dengan madu yang ada dari Kalimantan Selatan? Mungkin mau coba? Wah, luar biasa, ini mungkin boleh ya dikirim ke Kalimantan Timur ya, karena kayaknya nih madunya dijamin asli ya Pak ya. Oh, Karena sangat bisa ditemukan madu asli ini. Iya, Dea kalau misalnya ke Kalimantan Selatan telepon aja Bapak Hairul ya. Nanti katanya dibawa ke penangkaran. Dibawa, kalau nggak percaya Dea dibawa Iya, kalau nggak langsung. percaya dibawa Oke, sama siap. bapaknya ya. Oke, itu undangannya Kalimantan Selatan ya, Idila dan juga Endar. Oke, Dea, nanti kita akan berjumpa kembali. Oke, Bapak boleh dong tadi dikasih tahu gitu ya tantangan yang telah dihadapi setelah mungkin dari tahun 2015 tuh Bapak, silahkan. Tantangan itu selalu ke arah penjualan. Oke. Tuh, itu aja tantangannya penjualan. Ya Pak, terlihat dari hati sih Pak ngomongnya. Ya Pak ya, menggebu-gebu gitu. Gebu gitu Pak. Kalau masalah memproduksi madu, saya yakin Mbak Indar sama Mbak Dila sehari 1 hari pasti bisa produksi itu. Iya. Tapi membuangnya atau bahasa kita membuang, artinya menjualnya itu yang paling susah. Gitu. Satu, karena tadi saya bilang meyakinkan pembeli ini asli itu susah. Dua, kompetitor makin banyak, gitu kan. Nah, kita bersaing apalagi di era globalisasi ini, kita harus bisa mengikuti tren zaman. Jualan nggak cuma dari mulut ke mulut, kita harus bisa masuk ke marketplace, terus juga harus ikut-ikut pameran dan lain sebagainya. Itu yang harus kita terus ikuti gitu loh. Jadi dengan adanya ikut pameran atau berjualan di marketplace, produk kita tuh makin lama makin banyak dikenal masyarakat gitu loh. Kalau kita mau pasang iklan di TV atau di
baliho Iya, di pinggir jalan, billboard ya, Pak, mungkin ya. permodal kita nggak cukup, sampai ke ya. situ gitu loh. Nah, tapi mudah-mudahan kita bisa ke arah situ menjadi membesar gitu. Amin, amin, amin. Jadi ya inovasi terhadap penjualan yang harus kita ikuti tren zaman, itu yang harus kita ikuti terus. Ikuti terus gitu ya. Sejauh ini Pak, Bapak mengikuti zaman udah sampai sejauh mana berkembangnya Apanya tuh? penjualannya? Oh, penjualannya berkembang sampai mana? Maksudnya negaranya? Iya, negara-negara Oh, mana negaranya. aja? Itu sudah, kalau area cakupannya itu kalau Indonesia sudah Sabang sampai Merauke sudah. Oh, Wah. sudah semua. Sudah semua. Oke. Jadi mantan saya kerja sama ekspedisi. Itu kan ada kendala juga di penerbangan madu itu nggak bisa boleh naik gitu. Tapi ada persyaratannya. Itu yang saya ikuti. Oke. Wah, itu di Indonesia. Terus kalau yang luar negeri sudah sampai Arab Saudi, Turki, Malaysia, China. Ini saya lagi mau menjaki Jerman, Australia, Eropa ya Pak ya. Eropa yang pernah. Selain itu Amerika juga ada pernah. Amerika juga pernah. Jauh banget Pak, saya ikut packaging madu Bapak bisa nggak? Iya. Saya mau ke luar negeri Saya tapi belum pernah ke luar negeri, madu saya udah pernah. udah main. Sering ya Indar ya. Malah madunya yang sudah Wah, kemana-mana sudah ya Pak kemana-mana ya? dia. Orang yang punya malah di sini. Di aja sini. di Nanti Indonesia. ada semoga ada rezekinya ya Pak ya. Amin, Begitu. amin. Jadi kalau ada orang-orang luar negeri pesan seperti itu, salah satu kita bisa survive di bisnis ini, saya minta fotonya dia. Oh, Oke. fotonya dia, oke. Nah, jadi minta tolong nanti kalau misalnya orang Amerika, terserah pian mau di mana yang ada, tapi gue pakai bahasa Banjar ya. Nah ya. Ada landmark di Amerika gitu, bisa Liberty, tolong pegang madu saya, minta fotonya satu aja gitu. Udah, saya masukkan ke Instagram saya. Jadi orang tahu nih udah sampai Amerika. Kalau Arab Saudi, tolong di Ka'bah atau di mana gitu foto. Di Cina, di tembok Cina, tolong kalau pian lagi ke di mana daerah dia, tolong fotokan gitu. Oke, oke. Keren banget Itu ya kan Indar ya. meyakinkan orang kan lihat, oh udah sampai ke luar negeri nih Iya, madu ini. benar. Ini teknik branding sebenarnya. Iya. Betul, biar lebih meyakinkan orang-orang lagi gitu ya Pak. Oke, dan terakhir nih Pak ya untuk menutup segmen kita juga nih Pak, harapan ke depannya nih Pak untuk madu Bapak dan juga mungkin harapan buat para pemirsa tuh ya, Bapak kasih motivasi, ayo mulai bisnis gitu loh. Silahkan Bapak. Ya, harapan saya ke depan adalah produk madu dari Indonesia semakin terkenal mendunia. Amin. Itu satu. Terus kedua, untuk penangkar atau pebisnis madu yang baru mulai, keep fight. Pikirkan cara-cara penjualan yang terbaru, bagaimana rebranding. Kalau nggak bisa ikut kursusnya ya bacalah tutorialnya di YouTube, di Google. Sekarang kan banyak yang kebuka ya gitu. Betul. Seperti apa rebranding yang baik dan lain sebagainya. Meyakinkan pembeli terhadap produk kita itu emang susah, tapi bisa dilakukan. Jadi ya jangan menyerah gitu loh. Dan jangan juga main jatuh-jatuhan harga. Jatuh-jatuhan harga itu nggak bikin bagus produk kita. Tapi dengan harga yang Normal ya Pak ya. normal gitu, tapi kita bisa meyakinkan, ya sudah. Nanti cuan dapat, kepercayaan juga dapat, semuanya dapat. Gitu. Oke, jangan merusak harga pasar Jangan merusak ya harga. Pak ya, itu semua sektor saya setuju Pak. Biasanya itu kayak agak nakal gitu, awal masuk harganya jauh di harga pasaran, jadinya kita susah ya Pak ya, begitu. Baik Bapak, terima kasih banyak atas kasih. kedatangannya hari ini. Kami belajar Makasih. banyak hal juga, bahkan sudah ada klarifikasi hoax juga tadi ya. Betul sekali, banyak sekali informasi yang telah kita dapetin nih ya pemirsa. Tapi jangan kemana-mana, karena selepas ini juga ada informasi dari Kalimantan Timur ya. Tetap bersama kami dalam Selamat Pagi Borneo.